Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasul. Hasbiyallah la ilaha illa hu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Hasbiyallah la ilaha illa hu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Yang mencukupi diriku adalah Allah. Tiada Tuhan yang mudah disembah melainkan Dia. Ke atasnya lah aku bertawakal, dan Dia adalah Tuhan Arasy yang agung. Bila ini dihafal kaitan dengan pelajaran kita, di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Sunni dalam Azkar Al-Lail wan Nahar, dan hadis ini dinilai thiqat, bahkan dinilai sahih oleh Su'aib Al-Arnaud. Baginda Rasulullah SAW bersabda, "Man qala hina yusbihu wa hina yumsi." Siapa saja yang pagi hari dan petang hari mengucapkan hasbi Allah la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim, sab'a marratin, 7 kali, pagi 7 kali, petang 7 kali. Kata Nabi, kafahullahu ma'ahammahu min amri dunya wal akhirah. Allah akan melindungi dia daripada apa-apa yang memberikan daripada apa kesusahan, daripada urusan dunia dan akhirat.
Siapa yang membaca pagi 7 kali, petang 7 kali, Allah akan lindungi dia daripada kesusahan dunia dan kesusahan akhirat. Apa yang perlu dibaca itu, ya ini dia. Hasbiyallah la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Ada hasbiyallah. Yang maksudnya yang mencukupi diriku adalah Allah. Bila kita kata yang mencukupi diriku adalah Allah, ini bermakna kita ucapan ini keluar daripada mulut kita kerana kesedaran kita bahawa diri kita ni serba lemah, serba kekurangan, serba tak mampu. Saya ulangi, bila kita membaca hasbi Allah dalam hadis ini atau kalau ikut Al-Quran hasbunallah, itu sebetulnya yakni bentuk kesedaran. Itu ekspresi kesedaran kita bahawa kita lemah. Kita serba kurang. Kita serba tak mampu. Sementara kita pula tidak punya upaya untuk memenuhi ketidakmampuan kita. Untuk memenuhi kekurangan kita. Kita sedar kita kurang, tapi tak mampu nak memenuhinya. Kita sedar kita lemah, tapi tak mampu untuk apa? Untuk itulah. Karena kita sedar dan kita tak mampu, kita nak itu, tapi kita tak berdaya. Nah, kalau hati kita rasa begitu, kemudian yang kita rasakan itu kita ungkapkan dengan ucapan hasbiyallah. Hasbiyallah itu maksudnya begitu kan? Sebab itu hasbiyallah akan memberi kesan dampak pada kehidupan seseorang jika hasbiyallah tadi benar-benar keluar daripada hati yang menyadari ketidakmampuan itu. Sebab saya selalu menyatakan zikir dalam bahasa Arab, zikir dalam agama kita ni, dia bukan macam jampi. Saya selalu tegaskan, bukan macam jampi. Kalau jampi, you baca je lah. Faham tak faham? Nah. Yang penting yakin sambil pejam mata, pakai baju hitam. Baju hitam. Baca 10 kali, satu nafas telan. Itu jampi. Sebab fikir gitu. Jadi bila hasbi Allah, maknanya itu adalah terjemahan, itu adalah ungkapan yang terkeluar daripada mulut kita, itu ekspresi daripada apa yang kita rasa dalam hati kita. Kita benar-benar menyadari yang diri kita lemah, tidak berdaya, tidak punya kemampuan untuk memenuhi segala keperluan kita. Ya mesti ada itu, kesedaran itu. Dan kesadaran itu bila kita ungkapkan keluar, macam mana? Hasbiyallah, tak apalah. Walaupun aku lemah, Allah yang akan memberi aku kekuatan. Walaupun aku susah, Dia yang akan beri aku kesenangan. Walaupun aku teraniaya, Dia yang akan membela. Itulah keyakinan yang seperti itu yang perlu ada setiap mengucapkan hasbiyallah atau hasbunallah. Adakah ada selain Allah yang boleh memenuhi hajat kita, memberi kekuatan kita bila kita lemah, bila tidak, jawabnya tidak ada. Sebab itu kita teruskan dengan la ilaha illallah. InsyaAllah lebih kuat tu. Tiada Tuhan yang berat sembah melainkan ya. Maknanya kita tak ada lagi dah tak menggantungkan harapan pada selain Allah. Tak akan itu, tak akan itu. Yang lain semua tak boleh harap dah. Kita hanya pada Dia. Nah, itu tauhidnya di situ. Kemudian, karena kita punya keyakinan yang penuh, hanya Allah sahaja yang mampu memenuhi segala keperluan kita, memberi kekuatan pada kita masa kita lemah, membela kita.
Bila kita tak aniaya, ini dia rahasia berikutnya. Alaihi tawakkaltu. Ke atasnya lah aku bertawakal. Yang seperti mana selalu saya sebutkan, sebetulnya ayat ini terbalik. Sebetulnya tawakaltu alaihi. Tawakaltu alaihi. Aku bertawakal kepadanya, ke atasnya. Tapi dibalik. Kepadanya lah atau ke atasnya lah aku itu memberi makna khususiyah atau taksis. Ini pun taksis. Nah, itu taksis. Maknanya, ya Allah, aku tidak akan bertawakal melainkan kepada Engkau. Masakan begitulah. Ke atas dia sahajalah dan tidak ada yang lainnya lah aku bertawakal. Tawakal daripada perkataan wakil. Wakil itu maknanya yang melindungi. Nama Allah kan Al-Wakil. Al-Wakil maknanya yang melindungi, yang membela. Jadi tawakal maknanya kita mewakilkan atau menyerahkan perlindungan kita hanya pada Allah. Kita menjadikan Allah satu-satunya zat yang boleh melindungi kita. Itu mana tawakal. Dan kita puji dia. Kenapa kita yakin bahwa Allah saja yang boleh kita jadikan wakil? Kenapa Allah saja yang kita yakini dapat memenuhi keperluan kita? Kenapa kita yakin hanya Allah saja yang lain tidak ada? Ya, karena dia wa huwa rabbul arsyil azim. Karena dia itu Tuhan, pemilik, penguasa aras yang agung, dan aras itu lebih tinggi, lebih besar daripada dunia. Ya. Wakil itu ada ustaz atau ulama mengatakan ada maksud perlindungan dengan kasih sayang. Tapi saya tengok dictionary tak ada maksud kasih sayang. Macam mana? Dia kata wakil itu adalah perlindungan yang berbudi dengan kasih sayang. Tapi saya cek dictionary tak ada maksud kasih sayang. Allah punya nama berapa yang Allah beritahu kepada kita? 99. Maknanya ketika Allah katakanlah, aku akan jadi wakil kepada kamu. Bukan semata wakil. Ketika Allah kata, aku wakil kamu, maknanya aku bukan sekadar jadi wakil kepada kamu. Aku juga rahim untuk kamu. Aku untuk 99 nama itu, 99 nama Allah jangan dipisah-pisahkan. Begitulah maksudnya. Baik, dahulu pernah saya tanya ya. Jadi yang saya agak penting juga untuk meluruskan pemahaman. Allah Subhanahu wa taala Ahad, betul kan sebenarnya kan? Ahad, mana Ahad? Al-Ahad qul huwallahu ahad. Ahad maknanya qul huwallahu ahad. One and only. Wah, bahasa apa itu? Saya tak paham. Baik, kemudian ada lagi satu wa ilahukum ilahun wahid. Ini one and only. Ini sebab dalam Quran ada ini. Allah, nama Allah Al-Ahad pun ada. Nama Allah Al-Wahid pun ada. Contohnya, qul huwallahu ahad. Wa ilahukum ilahun wahid. Terjemahan lain biasanya apa ya? Kayak yang ahad nih. Bisa. Yang wahid, wa ilahukum ilah wahid. Dan Tuhan kamu adalah apa bisa satu dengan Isa ya? Kok bisa satu dengan Isa? Saya tak tahu sebagai bahasa Melayu, tanya Dewan Bahasa Nusantara. Begini ya, ahad itu maknanya qul huwallahu ahad kan? Allah satu pun boleh, Allah Esa pun boleh, Allah tunggal pun boleh. Dalam arti kata Allah Esa, Allah satu, Allah tunggal kerana tidak ada yang menyerupainya. Laisa kamitslihi syai'un. Ujung surah Al-Ikhlas apa? Akhirnya walam
yakun, lahu. Nah itulah mana ahad. Jadi satu dalam arti kata tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan yang menyerupai. Jangankan yang serupa dengan Allah, yang menyerupai dengan yang serupa dengan Allah pun tak ada. Ini ahad. Adapun wahid maknanya isa pun boleh, satu pun boleh, apa lagi? Tunggal pun boleh, apa lagi? Satu tunggal boleh dengan apa? 99 namanya. Allah Esa dengan kepelbagian namanya. Ada Rahman, ada Rahim, ada itu mana wahid. Kalau ahad, Allah Esa dalam arti kata, dalam pengertian tidak ada sesuatu pun yang jadi fahami seperti itu. Jangan ahad Esa wahid satu. Pening itu akhirnya tak bicara tauhid, itu bicara bahasa Malaysia. Cuma bahasa pustaka. Paham ya? Jadi di sini nih biasanya. Jadi kalau sebut ahad maknanya Allah Esa, ya, Allah tunggal, Allah satu. Dengan pengertian Allah tunggal dengan pelbagai namanya. Kan namanya yang Allah perkenalkan kita ada berapa? Ada 99 kan? 99 itu walaupun boleh dikira 1, 2, 3, tapi dikira 1. Sebab ketika Allah kata, aku Ar-Rahman, kata Allah. Aku ni Ar-Rahman, kata Allah. Pada masa itu juga Allah juga Al-Hakim. Allah juga ya contohlah. Jemaah sekalian, Allah nama Allah yakni Al-Muntakim. Apa Al-Muntakim? Al-Muntaqimu. Yang membalas siksaan. Betul? Muntakim. Duntiqam azizul. Muntakim mana Allah itu zat yang membalas siksaan. Coba kalau kita fahami makna yang membalas siksaan, bahasa kita lah, Allah menyeramkan ataupun kalau aku ni Allah Muntakim, mana Allah tu zat yang menyeramkan, menakutkan, ya atau macam mana? Yang sangat simpatik, kan? Allah punya sifat al-mutakabbir. Apa juga? Mutakabbir. Yang sombong, yang ya kalau bahasa kita mutakabbir sombong leh. Atau bahasa awamnya mutakabbir itu samsing leh. Allah kata, aku sombong, aku samsing. Kenapa? Seram kan? Tapi walaupun Allah kata aku mutakabbir, pada masa Allah juga punya sifat al-latif. Gitulah cara memahaminya. Jangan kita pandang Allah itu hanya sebagai mutakabbir, tapi latifnya tak ada. Latif apa maknanya latif? Yang maha lembut. Bila Allah al-mutakim, mana Allah itu yang maha apa tadi? Membalas siksaan. Pada masa yang sama Allah juga Ar-Rahman Ar-Rahim, gitulah. Jadi jangan dipisahkan antara satu sifat dengan sifat yang lain. Walaupun jumlahnya ada 99. Jadi 99 itu jumlah, tapi dia dalam satu bentuk kesatuan, menyatu. Pada apa? Pada zat Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya wahid. Kalau ahad, Allah Esa, Allah satu, Allah tunggal, dalam pengertian tak ada yang boleh bezakan itu. Ada paham di situ? Wahid itu dalam sifat Allah yang semua. Allah wahid, mana Allah Esa. Betul? Allah tunggal dengan pelbagai namanya. Sifat-sifatnya itu. Walaupun sifatnya 99, jangan dipisah-pisah antara satu yang lain. Bagi manusia mungkin susah. Dia itu seorang yang sangat sombong. Katakanlah, sangat sombong. Tapi dia itu pengasih. Mungkin manusia punya sifat yang berlawanan dalam satu masa. Tak mungkin kan?
Dia itu orang yang sangat membalas siksaan. Kalau membalas hukuman sangat keras. Tapi hati dia itu lembut. Mana mungkin manusia macam itu? Dan itu hanya ada pada zat Allah. Gitulah. Sehingga ketika Allah membalas siksaan bagi hambanya yang patut dibalas, itu pun Allah ada sifat Rahmannya, Latifnya, Adilnya, gitulah. Jadi tetap menjadi satu. 99 itu jangan dipisahkan, tetap menjadi satu kesatuan. Itu namanya wahid. Wa ilahukum ilahun wahid. Qul huwallahu ahad. Jadi jangan diterjemahkan Isa atau tunggal, nanti bingung. Oh, yang ahad itu Isa, yang wahid itu tunggal. Apa bisa tunggal dengan Isa? Isa itu Isa lah, tunggal lah. Ya sampai 1 minggu tak habis-habis karena akhirnya pecah itu. Iya, memang bahasa Arab itu. Jadi kena dijelaskan. Nah, kena dijelaskan. Jadi tengok ya, tidak hebat macam mana ucapan ini. Saya katakan, ini zikir yang Nabi ajar. Bila dibaca pagi hari 7 kali, petang hari 7 kali, Nabi beritahu kita, Allah akan lindungi kita daripada kesusahan dunia atau kesusahan luar biasa 7 kali. Tapi ingat, saya ulangi, ini bukan jambi. Jadi cara membacanya tidak sama dengan membaca jambi serapah. Kalau jambi paham tak paham, tak kisahlah. Yang penting baca satu nafas 10 kali telan sampai pejam mata. Niat iksun, mata kaji, apa mana niat iksun, mata kaji. Oh, pintu gua terbuka. Itu jambi. Karena ini zikir atau ini doa apa namanya? Kalau doa apa namanya? Kalau ini sebagai doa namanya doa apa? Doa ada dua. Doa ibadah, betul. Jangan lupa ya, doa ini ada dua saja. Bukan banyak. Satu doa ibadah. Dua doa mas. Oh ya. Belajarlah sampai Madinah 6 tahun. Macam ini juga. Bukan kalau sampai belajar Madinah, oh doa itu ada 14. Ada dua. Satu doa ibadah, yakni doa yang isinya puji-pujian. Contohnya ini kan puji-pujian nih. Yang kedua doa masalah, mana doa yang isinya permohonan, permintaan. Ya Allah bagi ini, bagi ini. Jadi doa ibadah. Dan doa ibadah itu sebenarnya zaman sekarang lebih tinggi nilai dia daripada doa masalah. Karena doa ibadah dan zikir lah, ya. Semuanya tauhid. Nih, pertama hasbi Allah. Tadi saya katakan, yang mencukupi aku adalah Allah. Bila kita kata yang mencukupi diriku adalah Allah, maknanya saya kata tadi, kita mesti sesedar-sedarnya mengaku sejujur-jujurnya bahwa diri kita lemah, tidak berdaya, serba kurang, serba bla 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 bla, dan tidak mampu memenuhi apa yang kita perlukan sendiri. Itu kan ada dalam diri kita. Ya. Tapi kita masih ada harapan. Walaupun kita lemah, kita kurang, dan tidak punya upaya untuk memenuhi kekurangan kita, kita tidak akan putus asa. Kita masih ada harapan. Kenapa? Yang mencukupi diriku adalah luar biasa. Dan kan itu kayak yang kita pelajari minggu lepas. Bagaimana Nabi Musa ketika pengikutnya panik semuanya. Habis Musa, habis kita Musa. Nah, tak ada lah, tak ada. Apa macam caranya? Tak tahu, tapi aku punya Allah. Kita ada masalah, dan masalah ini kita tak mampu nak menyelesaikan sendiri. Depan lautan, belakang Fir'aun, mati kita. Kata kaumnya, Musa kata tidak. Kenapa Nabi Musa begitu yakin bahwa dia selamat, walaupun dia tidak tahu bagaimana caranya.
Inna ma'iya Rabbi. Sesungguhnya bersama aku adalah Tuhanku. Dan Tuhanku yang bersama aku itu saya dini. Itulah yang dimaksud hasbiyallah. Kena rasa macam itu. Begitu dia yakin dirinya lemah, lalu menyerahkan dirinya kepada Allah, Allah begitu. Musa ketuk itu lautan. Tuh satu. Kemudian ini tauhid nih. Di sini ada tauhid kan. Kemudian yang kedua ini pun tauhid juga nih. Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia. Maknanya selain Allah tak boleh diharap. Kita mampu menggerakkan mata kita itu karena Allah, bukan karena obat yang dokter bagi. Kita kenyang bukan karena makanan yang kita makan, itu karena Allah yang beri kita kenyang. Kita hidup karena Dia menghidupkan, kita mati karena Dia matikan. Jadi betul-betul semuanya karena Dia. La ilaha illahu. Itu tauhid itu. Ingat tiap hari saya katakan, kenapa Nabi Musa kata tidak, kita tidak akan dikejar oleh Fir'aun. Bagi kaumnya mati bila orang terjun ke laut mati ya. Jadi yang menjadikan orang mati maknanya tenggelam di laut atau ditangkap Fir'aun. Musa kata tidak, kita mati atau tidak bergantung pada yang kalau Allah kehendaki mati mati, kalau tidak bukan pasal masuk laut atau tidak. Kalau Nabi Ibrahim mati atau tak mati bukan karena dicampur dalam api. Kalau ikut sunatullah, orang dibakar mati. Tapi kan api itu ciptaan Allah. Dia panas, Allah yang menghendaki. Jika Allah menghendaki sebaliknya, ini mana la ilaha illallah. Jadi yang lain itu hanya ciptaan. Berkesan atau tidak, memberi kesan atau tidak bergantung pada kehendaknya. Makanan yang kita makan akan boleh menghilangkan kita lapar kita atau tidak bergantung pada kehendak yang mencipta makanan. Bila yang menghendaki yang cipta makanan jadi Allah kata kenyang lah. Tapi kalau Allah menghendaki kamu tak akan kenyang, tetap lapar. Makanlah 1 bulan. Ya. Dan jika Allah menghendaki. Jadi maksudnya semuanya ini bergantung kepada masyiatullah. Itu maksudnya. Hanya karena sunatullah itu Allah selalu melakukan itu seakan-akan itu bersifat mutlak. Itulah. Seakan bersifat mutlak. Cili, pedas. Ini dulu pedas kan. Sehingga seakan-akan pedasnya cili bersifat mutlak. Itu kesilapan kita mau. Wah, pedasnya cili itu hanya bersifat nisbi. Relatif. Nisbi maksudnya tidak mutlak lah. Tidak cukup. Maknanya pedas atau tidaknya cili bukan menjadi sifat semula jadi cili, bukan. Bukan sifatun lazimah dalam bahasa akidahnya. Tapi bergantung pada masyiah, kehendak Allah yang mencipta cili. Jika Allah kehendaki cili pedas, pedaslah. Jika Allah kehendaki cili jadi manis, manis. Hanya selama ini yang Allah kehendaki bagi cili pedas. Tapi tidak bermakna Allah tak mampu menghendakinya jadi manis. Jadi sunatullah itu bersifat apa? Tolong ini ditanamkan sunnatullah. Itu sifatnya nisbiyun. Bahasa Melayu nisbi ya. Saya belajar dulu nisbi ya. Ya lah relatif lah orang putih. Oh relatif bahasa Melayu. Relatif bahasa putih, bahasa lu relatif ya relatif bahasa Melayu. Ya nisbi. Siapa? Lawan nisbi ya bang? Mutlak. Sunatullah itu nisbi. Siapa yang memutlakkan sunatullah? Sunatullah itu sifatnya nisbi kan? Air menghilangkan daga, nisbi, bergantung pada kehendak Allah.
makanan, boleh menghilangkan lapor, nisbi. Ya. Karena ia nisbi, siapa yang menganggap sunatullah ini mutlak, apa hukumnya? Maknanya bila mutlak itu tak ada campur tangan langsung daripada Allah. Memang you makan lagi mesti mati, you mesti mati. Langsung Allah dah lepas tangan lah. Mana tak ada campur tangan Allah langsung. Memutlakkan apa? Sunatullah. Apa namanya? Syirik asbar. Besar sekali ya ini. Namanya syirkul asbab, syirik asbab. Syirik asbab itu orang yang memutlakkan sunatullah. Yang berat. Hanya itulah karena Allah sentiasa menghendaki sunatullahnya itu berjalan sesuai kehendaki seakan-akan ia mutlak. Seakan-akan kita lupa bahwa Allah kehendaki sunatullahnya itu berjalan cili sentiasa pedas dari dahulu. Gula manis saja. Itu untuk memudahkan kita menjalani kehidupan sebetulnya, bukan karena ia mutlak. Sekarang Anda bayangkan jika kehendak Allah ni satu hari 5 kali bertukar-tukar kepada cili. Pukul 7 pedas, pukul 8 manis, pukul 9 masam. Macam mana? Terkejut kita nak buat sambal, oh tadi pedas, yalah manis. Racun apa namanya pukul 7 pagi tertelan membunuh. Tapi pukul 9 pagi jadi obat. Coba bila bertukar-tukar. Kalaulah dan Allah punya apa namanya hak untuk mengubah-ubah itu. Tapi kenapa Allah tidak ubah selalu? Dia apa? Memberi kemudahan kan agar kita mudah menjalani kehidupan. Tetapi dalam kes-kes tertentu, dalam peristiwa tertentu, Allah akan batalkan sunnahnya. Orang Melayu kata air apa dicincang apa takkan putus. Tuh. Macam mana kita nak cincang air? Tapi tengok Allah mengenaki. Musa ketuk itu lautan. Bukan air di kolam, ini ketuk. Belah coba tanya apa namanya saintis air. Pening jawab. Karena selama ini sudah pikir air, benda, cair tak boleh dipisah. Itu hukum sains. Dia pikir sains itu objeknya ini. Sains itu objek kajiannya inilah. Yang sifatnya hanya nisbi. Malangnya saintis yang etis meyakini sunatullah itu itu bila air terbelah mereka ini sihir dah. Ini sihir dah. Dalam surah Al-Baqarah Allah kata jangan ingat benda yang berlalu lepas. Macam mana? Apa bunyinya? Macam itulah. Macam itu ya. Jangan ingat benda yang berlalu. Adakah itu sunatullah? Sunatullah. Sunatullah itu kalau dalam bahasa orang putih yang tak percayakan Allah namanya apa namanya nature. Namanya mereka kata apa? Nature lah. Nature. Law of nature, tapi sebenarnya bukan law of nature, jadi attribute of nature. Itu lebih tepatnya. Dan itu bersifat nisbi. Yang mana? Itu bukan sunatullah. Itu watak manusia yang muncul dari sifat fujurnya. Manusia ini kan oleh Allah diberi sifat, diberi potensi, bukan sifat. Potential. Setiap bayi yang lahir, jiwa manusia ini Allah beri dua bakat. Dua potensi lah. Satu potensi fujur. Fujur apa ya? Fujur. Yang tak baik lah. Degil lah, dendam lah, mengeluh lah. Dan sebagainya lah. Tak syukur lah.
dengki lah, iyalah. Dan yang kedua sifat takwa, potensi takwa. Fa'alhamaha fujura wa taqwaha. Takwa jadi potensi untuk jadi baiklah, jadi mana-mana sifat yang keluar dari diri kita yang tak baik itu pasti bersumber daripada sifat fujurnya. Dan mana-mana yang baik keluar daripada sifat potensi takwanya. Lalu apa Allah kata? Ini pemberian Allah. Itu Allah bagi. Dua ini. Kemudian Allah berfirman, qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntunglah orang yang menyucikan jiwanya. Maknanya yang dapat mengalahkan fujurnya dan memberikan kebenaran pada takwanya. Wa qad khaba man dassaha. Dan sungguh merugilah orang yang mengotori. Nah, gitu. Pertanyaan saya, dengan apa dendam katalah, marah umpamanya. Marah itu keluar dari apa ya? Potensial apanya? Fujur kan? Jangan kita berpikir setiap apa yang keluar dari fujur itu negatif. Nah, boleh jadi positif. Coba kalau orang tidak punya sifat marah, apa jadi? Itu ada orang masuk rumah awak nak curi itu, tak apalah, biar sapu je lah, you ambil lah. Jadi bergantung digunakan saat bila, katalah. Jadi marah tuh bagus, keinginan tuh bagus. Bayangkan kalau orang tidak punya marah, tuh, tak ada keinginan. Cuman ya orang tak ada keinginan. Hanya diarahkan kemana marah itu. Jadi itu luar biasa itu. Fujur itu. Jadi kalau benda yang keluar dari jiwa kita yang tak baik, itu mana keluarnya daripada fujur itulah. Itu bukan sunatullah lagi itu. Itu memang anugerah Allah setiap. Ya, di dua pun tauhid. Yang ketiga pun tauhid nih. Ini tauhid nih. Alaihi tawakkaltu. Allah. Alaihi tawakkaltu. Yang sepatutnya tawakkaltu alaihi kan? Tawakkaltu alaihi. Aku bertawakal ke atasnya. Tapi dibalik. Ke atasnya sahajalah, kepadanya sahajalah aku memberi mana taksis khusus ya. Artinya kita serahkan nasib kita, untung rugi kita, baik buruk kita, hidup mati kita, ya sudah usaha yang kita lakukan. Kita sakit, sudah berusaha untuk berobat. Itu kewajiban kita. Hasilnya macam mana? Kita tidak diberi kuasa untuk menentukan hasil usaha. Karena apa? Karena yang menentukan hasil usaha kita itu adalah, saya selalu bagi contoh yang mudah. Katalah jamaah, itu boleh saya katakan, kita nakkan nilai 10. Bagaimana langkah kerja yang kita lakukan untuk dapat nilai 10? Macam mana ikhtiar yang kita lakukan untuk membolehkan kita dapat nilai 10? Ya, banyak kan? Langkah kerja banyak. Jadi 2 darab 5, 7 campur 3, buatlah semua langkah kerja itu. Kita bolehlah sangat ratus cara lah. Kita boleh katakan 2, 7 campur 3, 5, darab 2, 5 campur 20. Kita hanya mampu berdiri jam sekarang. Dan boleh 20 tolak 10. 100 bagi 10. Ini namanya langkah kerja. Dalam bahasa agama, ini namanya ikhtiar. Oke. Ibarat kita sakit, jumpa dokter itu, makan obat ini, makan herba itu, minum air kayu kayu itu, pijit sana, urut sini, urut situ, ketuk sana, ketuk sini, macam-macam lah. Itu namanya ikhtiar. Jadi ini ikhtiar.
Kita tak diberi kuasa oleh Allah untuk menentukan ini. Bah, kita nak 10 kan. Kalau kita tengok langkah kerjanya, hasilnya berapa nih? 10, 10, kan 10. Masalahnya kita tidak diberi kuasa untuk menentukan ini. Yang punya kuasa untuk menentukan hasil ikhtiar kita adalah Allah. Sama ada Allah nanti nak bagi kita 10, ya Alhamdulillah. Tapi adakah Allah mesti bagi kita 10 walaupun kita telah melakukan langkah kerja yang betul? Tidak. Boleh jadi Allah bagi 5. Boleh jadi Allah bagi 0. Ini yang kita kena paham betul. Jadi tidak wajib bagi Allah untuk memberikan kita nilai 10 walaupun kita telah melakukan langkah kerja yang boleh katakan betul menurut sunnatullah. Nah, selepas kita ikhtiar ini, ikhtiar buat langkah kerja ini, hasil ikhtiar itu keputusannya, karena semua langkah ikhtiar telah kita lakukan. Tinggal menunggu hasilnya. Nah, sementara kita menunggu hasil, kita serahkan keputusan ikhtiar itu kepada Allah. Menyerahkan keputusan kepada Allah, itulah namanya tawakal. Jadi orang yang bertawakal itu menyerahkan hasilnya ini berapa nih? Mau 5, kamu 10, kamu 20, mau 0, sudah jalan. Aku percayakan sepenuhnya padamu. Karena aku yakin engkau pasti akan memilihkan yang terbaik buat aku. Kita menunggunya. Kemudian Allah bagi kita keputusan. Mungkin keputusannya seperti mana kita kendaki, 10. Mungkin keputusannya 0. Biasanya kalau kita hanya dapat keputusan 10, biasanya macam mana manusia? Merasa macam mana? Dia nak 10, lalu dia ada ikhtiar, nak kerja dengan cara, dan bila dapat 10 biasanya manusia akan merasa apa? Yalah, bila dia biasanya akan kata apa? Ya? Tak tahu. Maksud saya kalau kita sudah ikhtiar seperti ini, yang ikhtiarnya semua betul menurut sunnatullah boleh menghasilkan nilai 10. Dan setelah tunggu betul akhirnya kita dapat nilai 10. Biasanya manusia macam mana? Merasa macam mana? Yalah, kalau berjaya itu mana merasa macam mana biasanya? Kalau ikut Al-Quran, aktaruhum, kebanyakan manusia layas kurun, tidak syukur. Pasti akan kata, nih tengoklah siapa gue. Saya memang, saya berhak. Aduh, dia kata saya berhak mendapatkan ini. Ini pun kira lambat, sepatutnya tahun lepas saya dapat. Angkuhnya luar biasa. Dia sudah makin jauh dari Allah kalau dah begitu. Dan orang yang seperti itu, bila nanti katalah Allah bagi 0, ikhtiarnya sudah betul, tapi Allah bagi 0, macam mana dia? Ya, mengamuk pasti. Jadi ini kebanyakan manusia begitu kata Quran, kecuali yang paham siapa dirinya. Di Allah bagi apa yang dia nak, dia lupa Allah, tidak syukur, namanya takatur. Bila Allah tak bagi sebenarnya yang dia maukan, walau dia telah melakukan langkah kerja yang betul, dia putus asa. Dia merasakan Allah tak berlaku adil. So apa yang hidup dalam seperti itu ya? Kalau Allah bagi seperti mana yang ia maukan, dia tak syukur pula. Kalau Allah bagi beza dengan apa yang dia nak marah pula. Sedangkan kalau ikut Allah, kalau aku bagi sesuai dengan apa yang kau minta, syukurlah. Jika aku beri pada kamu tak sama dengan kehendak kamu, sabarlah. Kan itu saya disuruh. Bahkan jemaah sekalian, ada satu ucapan yang dulu pernah saya katakan ya. Ini orang yang sangat tinggi, ahli tawakal itu betul. Ke atasnya aku bertawakal. Tawakal tadi maknanya menyerahkan hasil atau keputusan
ikhtiar yang dia lakukan terhadap kepada Allah. Itulah. Ya Allah, ini ikhtiar aku. Aku dah buat segalanya yang kau suruh ya Allah. Sekarang terpulang. Hasilnya aku serah pada kamu, dan apapun keputusan yang kamu nak berikan pada aku, ya Allah, hambamu. Jadi tawakal itu bukan hanya sebelum, semasa, tapi juga selepas keputusan Allah berikan. Jangan sebelum, ketika menyerahkan istilahnya pada Allah, dia ridho, yakin. Tapi semasa ketika Allah bagi keputusannya tak sama dengan yang diinginkan, mengamuk, ikhtiarnya batal. Ikhtiar akan terbatal kalau dia tidak menerima, tidak ridho dengan apa yang Allah putuskan. Sepatutnya ya Allah 10, bukan 3. Ikhtiar apa ke benda? Tawakal apa ke benda ni? Nah, tawakal itu orang yang betul-betul sudah tak. Sehingga orang yang benar-benar tawakal, kalangan ulama salaf berkata begini. Apabila Allah kabulkan doaku, in ajaballahu su'ali, jika Allah mengkabulkan doaku, maknanya aku minta 3, Allah bagi 3. Aku minta merah, Allah bagi merah. Itulah maksudnya. Aku minta sehat, Allah bagi sehat. Maka aku akan memuji Allah. Puji Allah, puji. Syukurlah maknanya. Ya. Itu biasa ke luar biasa. Bila doa kita Allah kabulkan, kita memujinya. Biasa ke luar biasa. Maknanya orang itu kira orang biasa atau luar biasa? Masih biasa ya. Tapi orang ini kata, sebaliknya jika Allah tidak kabulkan permintaan aku minta 10, Allah tak bagi. Aku minta merah, Allah bagi biru. Maknanya Allah tak bagi apa yang dia minta. Minta dikabulkan tapi Allah tak kabulkan. Minta merah dibagi biru. Jika Allah tak kabulkan permintaanku, aku akan puji Allah berkali-kali ganda. Bila Allah kabulkan permintaan mohonku, aku akan puji Allah. Biasa itu. Dan apabila Allah tidak kabulkan permohonan aku akan puji Allah berkali-kali ganda. Muridnya bertanya, Tuan Syekh, macam mana? Doa Allah kabulkan, Tuan Syekh puji, itu kami faham le. Tapi doa Tuan Syekh Allah tak kabulkan, Tuan Syekh malah puji balik, itu apa maksudnya? Sebabnya bengkak le. Apa jawaban orang Syekh ni? Ketika menjelaskan ahli tawakal itu. Ya, karena ketika Allah kabulkan permintaan aku, kemakbulan Allah itu sesuai dengan kehendak aku. Betul kan? Kabulnya doa oleh Allah itu sama sesuai dengan kehendak kita kan? Sebab itu aku puji Allah. Tapi jika doaku tidak dikabulkan oleh Allah, maknanya apa yang Allah kehendaki bagi diriku sesuai dengan kehendak Allah. Itu pilihan Allah 100%. Jadi bagaimana mungkin aku tidak merasa bahagia karena Allah pilihkan buatku sesuai dengan kehendaknya. Yang tadi sesuai dengan kehendakku. Sekarang bandingkan. Mana yang lebih baik bagi kita? Yang berlaku pada di kita ini sesuai dengan kehendak kita atau dengan kehendak Allah? Itulah ahli tawakal yang paling tinggi. Tapi mungkin kalau orang sewa itu dianggap majnin orang jirannya. Engkau ni majnin. Doa tak mabul, malah syukur banyak-banyak. Cuma rupanya memahaminya sangat dalam. Karena bila permohonanku tidak dikabulkan oleh Allah, itu sesuai dengan kehendaknya. Itu pilihan dia 100%. Bagaimana kita tidak bahagia, bagaimana kita tidak tenang, karena Allah pilihkan buat kita apa yang dia kehendaki. Paham? Itu tauhid yang biasa, tauhid yang tinggi itu.
Itu orang macam luar biasa atau biasa? Itu baru luar biasa. Saya itu ketika menyebut al-tafal itu pasti ke sana arahnya. Macam orang istikharah lah. Kadang ya istikharah kan ada kan dalam agama disuruh kan. Kalau kita nak menentukan satu dari dua pilihan. Istikharah ini bukan hanya kawin aja kan. Apa saja. Jadi istikharah mesti kawin. Ya apa istikharah nak kawin lagi ke? La ilaha illallah. Ceteknya berpikir agama. Istikharah ya kawin. Ya tak mungkin lah dia sudah nenek 97 nak kawin apa ke benda. Kita hendak buat atau tak buat. Kita bingung kalau buat ini untung rugi di sini. Tapi mana apa saja dalam kehidupan. Ya, kita hadapkan pada dua pilihan yang kita tidak tahu secara pasti mana yang terbaik. Ya sudah istikharah pada Allah. Sembahyang 2 rakaat lalu mohon pada Allah. Syaratnya semasa kita mohon kepada Allah agar Allah pilihkan yang terbaik buat kita, buat atau tak buat, kita jangan ada keputusan dahulu. Kita jangan tetapkan keputusan kita. Jangan dikocek sudah ada. Ya Allah, aku mohon kepadamu mesti merah tahu, merah. Tapi istikharah, ya Allah pilihkanlah yang terbaik. Tapi dalam kocek dah ada merah. Setelah Allah bagi kuning baru menyesal. Loh, rupanya tak sama dia. Orang yang istikharah itu orang yang hatinya masih kosong, tak ada apa? Jadi ketika minta pada Allah agar Allah pilihkan pilihan, hatinya mesti kosong. Kosong maknanya tak ada, kosong lah. Jangan ada apa-apa, jangan mesti kanan, mesti kiri, tak boleh. Sebab kalau kita dah pilih tentukan kanan, tiba-tiba Allah bagi kiri, nanti kita tak puas hati dengan pilihan Allah. Bila tak puas hati, nanti Allah akan tanya, awak suruh aku pilihkan. Selepas aku pilih, kenapa awak tak puas hati? Di mana istikharahnya? Di mana tawakalnya? Susah ya nak menjaga hati itu. Memang sesuatu yang paling susah dalam agama ini, kita hendak menempatkan, kita hendak mendudukkan, kita hendak memposisikan diri kita di hadapan Allah. Jadi proses apa dipanggil ini, positioning ini sangat susah, sangat susah. Nah, selepas tauhid, kemucapnya lagi tauhid. Kenapa kita tauhid itu mana kan mengisahkan Allah kan? Kenapa semua bergantung hanya pada Allah, Allah? Ya, karena Allah itu Rabbul Arsyil Azim. Ya sudah. Dan aras itu yakni makhluk Allah yang kata Nabi yang paling besar. Makhluk Allah yang terbesar itu aras. Kalau aras pun di bawah kekuasaannya, dicipta olehnya, patuh kepadanya, bagaimana kita tak bersandar kepadanya? Bukan bahwa Rabbul Alamin, Rabbul Arsyil. Bagaimana aras yang agung? Ya walau alam sajalah, tak payah dipikir. Karena aras itu kan alam yang paling tinggi kan. Jadi kalau paling tinggi macam mana kita fikirkan? Yang bawa aras pun kita tak mampu. Pernah masuk alam jin? Alam jin ini lebih rendah daripada alam aras. Alam yang lebih rendah kan alam dunia kan. Dunia itu alam paling rendah. Berdimensi 3. Jin makhluk menjadi penghuni alam berdimensi 4. Maknanya lebih tinggi daripada kita. Saya itu golongan jin boleh melihat kita tak boleh nampak dia. Itu pun kita tak tahu alam jin macam mana. Sebab itu alam jin lebih luas daripada alam kita. Ya. Jin bergerak lebih pantas daripada kita. Kalau jin ini katalah bergeraknya macam kita, sedangkan alamnya lebih luas daripada kita, jin lebih penat daripada kita. Kita kalau diajak kawan, yuk kita pergi ke Teluk Intan, mana jalan kaki? Dana. Naik lori dana. Coba tanya jin. Jin Kuala Lumpur minta bantuan pada sepupunya yang ada di Las Vegas. Karena jin Kuala Lumpur yang mengacau orang mukmin. Susah pun nak kacau ini bro. Dia boleh datang tak? Boleh. Sampai tak payah paspor. Wah dari Las Vegas.
Sangat pantas. Alam itu pun kita tak tahu, ikan pula alam arah lagi. Arah tuh tinggi sekali. Ada yang mengatakan itu berdimensi 11. Kata saintis. Kata saintis Muslim, alas itu berdimensi 11. Kita dimensi 3. Jin 4. Malaikat dan itu ada 5, 7 dan kan di arah di Sidratul Muntaha, letaknya itu kan di sana ada Indah Jannatul Ma'wa. Itu 11 tuh. So sangat tinggi, sangat tinggi. Jadi bukan sangat jauh ya, sangat tinggi. Tapi gimana? Ya, tinggi. Tapi tinggi bukan maknanya jauh jaraknya. Bila saya kata aras itu alam yang tinggi, bukan bermakna jauh punya jarak daripada kita. Sebab orang memahami aras itu tinggi. Tinggi maknanya tinggi dari mana? Daripada kita. Logiknya kalau kita terbang semakin jauh meninggalkan bumi, logiknya bagaimana kita semakin dekat dengan aras, begitu kan? Wah, itu salah faham betul itu. Nabi Muhammad dahulu Mi'raj. Mi'raj kemana? Hingga sampai ke aras. Dari mana? Dari bumi. Mana Nabi Muhammad itu meninggalkan bumi makin tinggi, makin tinggi. Semakin jauh meninggalkan bumi, mana semakin dekat dengan aras, semakin dekat dengan surga. Gitu. Sebab itu tak boleh diukur dengan jarak, ini dah tak ada lagi, tak ada berlaku. Di sana sudah tidak berlaku apa yang dipanggil time and space, tidak lagi berlaku. Kaidah time and space itu hanya berlaku di alam dimensi 3. Sebab orang sampai sekarang kalau mau tentang Isra Mi'raj mesti orang sebab itu berjalannya menunggang buruk itu betul. Kemudian dibayangkan pula kepantasannya buruk itu macam kilat apa? Nyambar. Ya, sebab buruk itu daripada barkun. Barkun itu kilat. Jadi buruk itu laju macam kilat. Maknanya kelajuannya selaju cahaya kan? Kilat itu kan cahaya. Itu digelakkan tulis saintis-saintis Muslim. Saya ingat student yang belajar apa relativisme massa pun mungkin gelak. Kalau Nabi, saya ulangi ya, kalau Nabi Mi'raj tunggang buruk itu betul kan ada hadisnya. Tapi bila buruk difahami bergerak selaju apa? Kilat cahaya, dan cahaya itu bergeraknya hanya 300.000 km sesaat. Sesaat ya, sampai hari ini Nabi belum balik. Ya, untuk sampai ke aras lah. Kenapa? Karena untuk sampai ke galaksi yang paling jauh dari tempat kita, galaksi yang terjauh dari tempat kita, dan itu masih di alam dunia, atau bahasa Quran dipanggil as-sama'ud dunya. Sama'ud dunya mana langit dunia kan pertama kan. Galaksi terjauh yang ditemukan kalau tidak salah tahun 2004 ke 2014 saya lupa. Jaraknya yakni 13,7 billion tahun cahaya. Itu sudah disahkan oleh NASA. Jarak antara kita dengan galaksi itu 13,7 billion cahaya. Maknanya kalau kita pancarkan cahaya apa yang paling laju sekarang kita kenal? Yang paling laju. Cahaya yang kita kenal yang paling laju, sinar apa? Memakan masa 13,7 billion baru sampai. Dan itu masih di bawah langit belum masuk langit kedua. Sedangkan Nabi dahulu menembusi pertama, kedua, ketiga, keempat, ketujuh. Untuk nak melepasi galaksi terjauh pun memakan masa 13,7 billion tahun. Nabi hanya sedikit malam. Sebab itu kalau Nabi hanya melaju selaju kecepatan cahaya, hari Nabi belum balik. Bukan belum balik, langit pertama pun belum lepas.
Sebab itu memahami Isra Mi'raj jangan difahamkan jaraknya jauh, bukan. Ini bukan kaitan dengan jarak. Isra Mi'raj itu, Mi'raj lebih tepatnya, yaitu perjalanan antar dimensi, gitu lah, lebih tepatnya. Contoh, kita alam 3 dimensi kan, jin penghuni alam 4 dimensi. Jarak kita dengan jin berapa kilometer? Alam kita dengan jin. Nah, di sini sains sudah tak berguna karena alam jin sudah di luar dimensi ruang dan waktu. Itulah. Jadi tak boleh kita ukur 1000 tahun. 1000 kilometer. Nak dikatakan jauh boleh, nak dekat pun boleh. Alam jin dengan alam kita berhimpit. Hanya jika dimensinya disamakan, kita ada di situ. Jadi tak boleh untuk ke alam jin mesti naik kapal terbang selaju 3000 km. Tak sampai. Jin boleh jadi alamnya berhimpit dengan kita. Contoh, katalah kalau hari ini jin tiba-tiba menjelma. Di sini banyak tuyul. Tiba-tiba. Kita dengan alam barzah, berapa jauhnya? Tak boleh diukur dengan jarak, tak boleh lagi. Karena sudah berlainan dimensi. Itulah maksudnya. Jadi perjalanan Mi'raj itu yakni perjalanan antar dimensi. Bukan antara negara, bukan antara planet, tapi sudah dimensi 3, 4. Dan itu tidak mungkin ditempuh dengan kendaraan yang biasa, kelajuan yang biasa. Apalagi hanya sedikit sahaja daripada malam. Jadi istilah jauh kata ini, saya pun tak tahu lah istilah yang tepat. Tapi karena kita tak punya bahasa yang tepat, ya RS tinggi itu sajalah. Tapi tinggi jangan dipahami apa? Jauh. Mana daripada tempat kita jauh. Kalau kita pahami tinggi itu mana jarak jauh daripada bumi, logiknya, secara logiknya, bila orang meninggalkan bumi makin jauh, logiknya mana semakin dekat dengan aras kan? Kan begitu Mi'raj di kamar itu. Kalau kita makin jauh, makin dekat dengan surga. Cemat. Bila lepas alam dunia aja mas kalian, istilah waktu, istilah ruang itu sudah tidak berlaku lagi. Itu sudah di luar dimensi waktu dan ruang. Apalagi di arah sana. Apalagi di surga. Coba pertanyaannya. Surga itu luasnya seberapa ya kata Allah? Surga. Keluasan surga berapa ya? Mengikut Al-Quran, bukan kata Ustaz. Ya, arduas samawatu wal ardu. Lebar surga itu selebar beberapa langit dan Allah tak kata luas ya, lebar. Allah beritahu lebarnya, bukan luasnya. Bukan panjangnya. Contoh meja ini. Meja ini, ini ardun namanya nih. Dari sini ke sini, ini ardun. Ardun. Bukan ardun, ain. Ngardun ya. Ngardun. Ini ngardun. Lebih itu dari sini ke sini. Namanya tulun. Tulun panjang. Betul. Ngardun, daraf tulun, jadi wus'un. Kan gitu geometri dulu, jauh dulu. Macam mana kita nak cari luas kawasan, kita mesti mendarabkan apa? Ngardun, darab dengan tulun. Betul kan? Itu ke geometri dahulu. Jadi apa? Lebar, darab, panjang. Baru terus pertanyaannya, masalahnya, Quran kata, Allah beritahu kita, surga itu ngardunnya saja sudah beberapa langit dan bumi. Sekarang berapa panjangnya? Allah tak beritahu. Kalau panjang tak beritahu, macam mana cari luasnya? Tak tahu lagi. Jadi dalam bahasa muda, keluasan surga itu ya di luar apa? Imagine kita lah. Sebab itu Quran hanya apa? Surga perlu diyakini itu ya, tak perlu cari cara macam mana cari cara matematik. Allah hanya bagi maklumat lebonya aja.
Nah, pertanyaannya, surga yang seluas itu, kemudian ahli surga orang masuk, manusia akan masuk surga. Betul? Ada yang masuk surga. Jika manusia yang jadi ahli surga itu adalah pergerakannya hanya macam pergerakannya di bumi, akhirnya seronok atau tidak seronok surga. Saya ulangi. Orang masuk surga, surga pula lebarnya selebar itu. Jika ahli-ahli surga itu pergerakan dia, kepantasan bergerakannya hanya seperti mana kepantasan bergerak ketika tinggal di PJ. Masuk surga seronok atau seronok? Ya, ya seronok. Duduk di PJ seorang-seorang pun tak berani. Awak punya rumah kamu mana kat PJ? Berapa yang belum? Saya semua angkat PJ. Orang yang rumahnya seluas PJ itu pun menderita. Macam mana nak gerak sana sini? Situ pergerakan orang di surga ini tak sama di sini. Tak boleh lagi diukur dengan sejam. You nak pergi sana berapa jam ya? You tinggal mana? Bilik usah bilik sana. Berapa kilometer? Tak ada pertanyaan kilometer. Tak ada berapa lama. Tak ada. Karena di surga ini sudah di luar dimensi ruang dan waktu. Di sana dimensi 11. Kalau kita masih memahami surga dengan dimensi dunia, ya pening lah, pasti pening. Situ pergerakannya sangat apatah lagi ada maklumat dalam Al-Quran. Ada maklumat walaupun tidak semua ulama memahami seperti itu. Di dunia ini jamaah sekalian, katalah jamaah punya kebun, dusun buah, macam-macam buah-buah. Kalau kita nak buah langsat, maka kita mesti bergerak mendekati langsat tadi kan, untuk petik kan. Baru kita dapat. Bergerak ke langsat itu udah pernah dah. Ketika kita bergerak mendekati pokok langsat untuk memetik langsat, kan, bermakna kita sedang menjauhkan diri kita daripada rambutan. Betul? Betul kan? Kalau kita nak pergi dekat rambutan, pasti kita sedang menjauhkan diri daripada pasti itu. Makna kita, dan itu penatnya luar biasa itu. Itu untuk mendapatkan nikmat Allah di dunia kan. Kita yang bergerak mendekatinya, betul. Di surga ada maklumat dalam surah Ar-Rahman, tapi tidak di, maksud saya bukan semua ulama memahami itu, sebagai ulama memahami nikmat di surga atau orang di surga ini untuk mendapatkan nikmat bukan orangnya yang bergerak, nikmat itu yang bergerak. Bukan orangnya yang bergerak mendekati nikmat, tapi nikmat itu yang wajanal jannati nidan. Jannah itu maknanya mengutip, memetik. Jannata ini yakni dua taman lah buahnya, dan itu dekat. Sehingga tidak ada nikmat di surga yang dirasakan jauh oleh penghuni surga untuk mendapatkannya. Sehingga digambarkan apa? Nikmat itu yang ada yang memahami itu. Ada yang memahaminya lain. Macam mana boleh begitu? Kan surga itu luas. Iya. Kalau luas maknanya manusia macam mana? Ada yang memahami orang di surga ini tidak berada di mana-mana. Orang di surga ini tidak berada di mana-mana. Tetapi berada di mana-mana. Saya ulangi, orang di surga tidak pergi kemana-mana, tapi berada di mana-mana. Pening kan kita pikir. Pening. Ahli surga tidak pergi kemana-mana, tapi boleh berada di mana-mana. Kalau ahli dunia, kalau kita mau berada di mana-mana, kita kena pergi kemana-mana. Sebab itu penat. Kita baru boleh berada di dapur kalau kita pergi ke dapur. Kita berada di luar rumah kalau kita di sana. Itu kita. Jadi untuk memastikan diri kita berada di satu tempat, kita kena pergi teman. Ahli surga tidak. Ahli surga tidak pernah pergi kemana-mana, tapi boleh berada di mana-mana.
Oh. Ya, dan itu untuk di surga ya. Di dunia tak begitu. Sebab itu balasan. Sebab itu di surga tak ada penat, tak ada letih, tak dimakan usia. Coba kalau dipikir, cemana di surga aja muda selama-lamanya. Ya, karena di sana sudah tadi ya, sudah di luar dimensi waktu dan ruang. Di dunia ini kita dipengaruhi oleh time and space. Orang yang tinggal di Khatulistiwa, insya Allah fisikal kita tak sama dengan orang yang tinggal di kutub. Kan tempat boleh mempengaruhi fisikal kita. Pasti itu. Orang yang hidup pada tahun 1970 atau 1960 pasti fisikanya tidak sama dengan dia ketika hidupnya sudah hidup pada tahun 2024. Pasal apa? Kenapa berubah? Dipengaruhi oleh waktu. Waktu itu besar sekali pengaruhnya pada kita. Iya, di surga waktu itu tak seperti itu. Sebab itu ahli surga tak dipengaruhi tempat, tak dipengaruhi oleh waktu. Karena waktu tak ada kan udah sebab itu mudah ya. Berjalannya masa tak ada lagi. Ini udah berapa lama kita di sini? Tak tahu lah. Yuk rasa penat tak? Tak ada. Jadi alam tuh memang macam itulah. Itu dimensi yang sangat tinggi ya. Sebab itu istilah jauh dan dekat tolong jangan dipahami dari segi jarak, dari segi kilometer, batu. Itu pasti salah itu. Pemahaman itu pasti membuat kita makin bingung. Ya mungkin yang lebih tepat lah istilah tinggi dan rendah, jauh dan dekat. Untuk inilah alam sini dari segi makom. Itu lebih tepat. Makom, mana makom itu apa ya? Kedudukan. Makom itu macam ya. Konsepnya English tarsih ada elemen tinggi di situ. Kalau itu yang baru saya sebutkan, kalau tinggi diartikan makom, oke. Tapi kalau tinggi diartikan jarak, lawannya rendah, rendah dalam kata jarak lah. Oh, kalau kamu panjat pokok masih rendah. Kalau kamu panjat bukit tinggi. Kalau maksudnya itu tak betul. Karena nanti logik akal akan berkata bermakna untuk sampai ke Sidratul Anda mesti tinggalkan bumi jauh-jauh. Wah, untuk sampai ke sana bukan begitu. Anda mesti melepaskan diri Anda daripada alam dunia yang berdimensi rendah ke alam yang lebih tinggi. Karena begitu. Sebab kalau kita masih berada di alam dunia, walaupun kita sudah mengembara 13,7 bilion tahun dengan dengan kendaraan tercipta dari cahaya, kita akan melepasi lagi dunia. Belum kedua lagi. Wah, sudah sangat jauh. Jadi Nabi Mi'raj bukan hanya pergi dari satu planet ke planet yang lain, bukan dari satu galaksi ke galaksi lain, tak akan lepas. Dia sudah. Ibaratnya ginilah. Kita alam di sini, itu masuk ke alam jin, itu lebih tinggi itu. Dalam alam jin, kemudian kita masuk alam barzah, jumpa atok di sana. Iya, lebih tinggi itu. Kalau dibenarkan mungkin pergi akhirat, itu peta balik. Coba pertanyaannya, berapa kilometer yang sudah ditempuh oleh orang itu? Ini andaian aja lah. Katalah orang itu sudah pergi ke alam jin, alam barzah, jumpa atok, alam akhirat, kemudian balik ke dunia. Agak berapa batu yang dia sudah tempuh? Tak ada lagi, bukan tak tahu, tak ada. Pertanyaan itu sudah tidak masuk akal. Jadi kalau ada orang bertanya, sudah berapa batu? Pertanyaan itu sudah tak logik gitu. Karena ini bukan cerita batu, bukan cerita masa. Karena perjalanan itu yakni perjalanan antar dimensi. Dan istilah ruang, tempat, dan waktu itu hanya berlaku. Sunatullah, ruang dan waktu hanya berlaku di alam yang berdiri tiga seperti sekarang ini. Di alam jin, alam malaikat tidak. Jadi istilah jauhnya, lamanya itu tidak ada dalam alam jin. Tak ada.
Gitu. Itu ada tuh maklumat Al-Quran. Jadi contohnya tentang relativity massa. Quran sudah cerita kan relativity massa. Sudah. Berhimpit. Ya, berjiran, berhimpit. Ya. Dan itu yang saya pelajari dahulu dan saya pelajari hari ini. Alam kita ini dengan alam yang berhimpit. Tapi ada sempadannya. Dipanggil hijab kan. Kita panggil hijab. Sebab itu, langit ada berapa ya jemaah sekalian? Menurut Al-Quran. Menurut Al-Quran Allah cipta langit ada berapa? Langit. 7 kan? Takkan ragu menjawab 7. Langit, tak kira langit sufla, langit sugro, langit kecil, atau langit kubro, ada 7. Dan Quran kata 7 itu 7 lapis kan? Lapis-lapis. Betul? 7 lapis-lapis. Quran kata tibakon. Dan juga antara langit 1, 2, 3, 4, 5, 7 ada pintunya. Quran sebut pintu kan? Pintu-pintu. Dan Nabi pernah berpengalaman semasa Mi'raj, setiap nak naik ke langit lebih tinggi, kan penjaganya tanya pada Jibril, siapa ini? Diberitahu ini utusan Allah, lalu dibukakan pintunya. Jadi istilah kita berpintu-pintu itulah namanya hijab. Jadi ada sempadan. Langit pertama dengan kedua ada sempadannya. Kedua dengan ketiga ada sempadannya. Quran gambarkan ada pintu-pintu itulah. Jadi berhimpit. Contohlah kata ruang ini dengan ruang sebelah kan berhimpitan. Tapi ada dinding, ada sempadannya. Ada sempadannya. Hanya saja ruang sini dan ruang sana masih samalah berada di alam yang sama gitu. Kita dengan alam jin pun juga berhimpit tapi ada sepadan, ada hijabnya itu. Ada hijabnya. Jadi kalau hijab ini katalah sudah diangkat oleh Allah, apa berlaku akan? Ya, maknanya kita dengan jin berada di alam yang sama sejibik. Sehingga tak ada lagi yang dia boleh tengok kita, kita boleh tengok kita. Kita kadang dengan malaikat ada hijab lagi, ada pintu lagi. Karena pintu itu sudah dibuka. Apa berlaku? Macam tadi lah. Alam akhirat itu sudah tidak ada lagi hijab-hijab. Tahu? Alam akhirat, di akhirat itu alam yang apa namanya? Dimensinya sama. Jadi 11. Sehingga jin ke manusia ke tuyul ke malaikat ke surga ke neraka sudah berada di alam yang sama. Tidak lagi sekatan-sekatan. Buka, ibarat katalah rumah. Rumah itu biliknya ada berapa? Biliknya ada 7. Siapa yang ada di bilik nomor 1 tak nampak siapa bilik nomor 2. 3. Kan begitu kan? Bisa tak nampak kan ada sekatan. Sekarang, kalaulah bilik-bilik itu dindingnya sudah dirobohkan, dinding bilik itu sudah dirobohkan, macam mana agaknya? Penghuni bilik 1 sudah jadi karena sudah berada di tempat yang sama betul. Dan itu digambarkan dalam Al-Quran, jamaah boleh lihat ayatnya. Di dalam surah Al-An'am contohnya. Surah Al-A'raf, sorry. Surah Al-A'raf contohnya. Surah 7 ayat 40. Surah 7 innalladzina kadzabu biayatina. Betul ya? Sesungguhnya orang-orang yang
mereka banyak mendustakan ayat-ayat kami, wastakbaru anha, dan mereka orang-orang yang menyombongkan diri daripada kami. Dah dua dah. Mendustakan dan menyombongkan diri. Orang-orang seperti ini apa balasannya? Satu, la tufattahu lahum abwabus sama. Tidak dibukakan bagi mereka pintu-pintu langit. Paham? Langit ada 7 lapis. Setiap pintu dari satu tingkatan kita yang berikutnya ada pintunya. Nah, di sinilah yang dipahami sebagai hijab tuh. Ini pada sempadan itu. Abu-abu itu. Kalau dalam bahasa saintifik, inilah berlainan dimensi. Langit pertama dengan langit kedua itu berbeza dimensi. Langit kedua dengan langit ketiga ada dimensi dan ada sekatannya. Ada dindingnya. Quran istilahkan pintu. Dan dahulu Nabi pernah melalui itulah. Lalu dibukakan pintu, ya bolehlah masuk ke dimensi lebih tinggi. Itu ayat pertama. Ya, yang lain contohnya yang lebih mudah. Lihat surah An-Naba. Ini bila berlaku malaikat, berlaku kiamat malaikat. Surah yang ke-78. Ayat 19. Ini bila dah berlaku kiamat nanti. Alam dunia dah tak ada. Alam barzah dah tak ada. Karena manusia dah dibangkit daripada kubur. Dunia sudah dihancurkan. Alam kubur pun sudah tidak ada penghuninya. Dihancurkan lagi ya. Karena manusia berada di akhirat. Bila sudah berakhirat, apa kata Allah? Ayat 19 surah 78. Wa futihatis sama'u fakanat abwaba. Allahu Akbar. Apa tuh? Wa futihat, dan telah dibukakan as-sama'u, langit. Mana langit dibuka kan? Kan begitu kan? Oh, rupanya fakanat, maka adalah dia langit itu abwaba. Ada pintu-pintunya rupanya. Inilah sekatan-sekatan ini. Baik, sekarang bila pintu langit sudah dibuka semuanya, sudah dibuka semuanya, maknanya semua makhluk ciptaan Allah yang selama ini tinggal di alam yang berbeza, bila pintu-pintu langit sudah dibuka, semua makhluk akhirnya akan tinggal di alam yang sama. Karena itu ibarat rumah ada banyak bilik, tersekat selama ini tak pernah jumpa karena ada sekat, ada dinding-dinding, ini sudah dirubuhkan. Akhirnya, jangankan kita dengan setan, jangan kita dengan malaikat, kita dengan amal kita pun boleh melihat di akhirat kan. Jangan dengan amal, dengan niat pun boleh nampak. Itu dalam surah At-Tariq tuh. Kan? Tubla sarair. Allahu Akbar. Tubla itu didedahkan, tubla itu dizahirkan, tubla itu dinampakkan. As-sarair itu an niat, kata ulama tafsir. Sekarang kita boleh tak nampak niat kita atau niat orang lain? Kalau merasa mungkin ada kan niatnya, tapi boleh nampak macam mana rupa niat. Niat ikhlas tu macam mana rupanya, niat riya tu macam mana rupanya, angkuh tu macam mana bentuknya, tak nampak kan? Tapi kita yakin kewujudannya, yakin bahwa dia ada. Kita meyakini kewujudannya, tapi kita tak dapat melihatnya. Betul? Apa masalahnya? Pertanyaan saya. Kenapa? Kelainan dimensi. Itulah yang dimaksudkan dimensi itu. Dan ada sekatan, ada pintunya. Nanti bila pintu-pintu ini sudah dibuang semua oleh Allah, tak ada lagi sekatan-sekatan, sehingga semua makhluk Allah ini tinggal berada di tempat yang sama. Nampak? Jangankan tuyul, niat pun dilihat.
Oh macam itu niat aku dahulu. Iya, nampak? Rupa dia macam mana? Yaumatu belasara itu Al-Quran cerita. Iya. Macam mana orang dengki niatnya, macam mana dulu. Nampak semuanya. Kalau pertanyaan itu jawabannya dalam ayat ini, Aisyah pernah bertanya. Ya Rasulullah, ketika Nabi beritahu, semua orang waktu itu yakni bangka dalam badan telanjang. Lalu Aisyah bertanya, ya Rasulullah, adakah kita perempuan juga begitu? Jadi Aisyah mana tahu maksudnya. Kalau semua telanjang, jadi macam mana nanti semua laki tengok perempuan? Apa jawab Nabi? Wahai Aisyah, likulli imri'in yawma idzin ya'sanu yughni. Pada hari itu, setiap orang itu sibuk dengan urusan masing-masing. Hatta tak semua. Jadi kalau adakah nampak niat orang lain, itu jawabannya. Orang yang terus sibuk mengurus diri sendiri, tak nampak. Dia urus apa? Ya? Urus apa tuh? Sibuk. Ya? Urusan amal sini macam mana, soal ini macam nak jawab ini macam nasibnya macam mana. Sebab itu kalau kita di dunia masih sempat memikirkan orang lain, masih sempat merisaukan orang lain, masih sempat mencari-cari kesana orang lain, makna kita belum sibuk mana di dunia ini, gitulah. Sana bisa itu contoh. Katalah orang berjalan-jalan, cuti di Kuala Lumpur, tiba-tiba kalau kita dekat Kuala Lumpur, tiba bangunan KIC runtuh banyak. Dasar kata dasar. Dasar ya, runtuh dan ada orang terembak dan mati. Orang lari patang piara. Betul? Sangat dasar itu. Tapi jika waktu itu kita masih sempat ingat cucu yang kita pegang, mana cucu? Makna runtuhnya bangunan itu belum dasar. Buktinya apa? Kita masih sempat ingin mengurus. Betul. Di akhirat, jangankan cucu, Quran cerita seorang lari dari ibunya, ibu lari dari saudaranya, karena tiap orang sibuk dengan urusan. Allah nak gambarkan betapa dahsyatnya hari akhirat itu. Sangat-sangat dahsyat. Sangat dahsyat. Jadi bak kata orang, kalau katalah adalah di dunia lah, boleh tolong saya, dia tolong saya sedih, pun tak macam masuk. Macam itu. Satu. Makna yang kedua. Di dunia zaman sekarang, kalau kita susah, dan kita masih sempat memikirkan kesusahan orang lain, bahkan kita mengetahui ada orang lain yang susah juga seperti kita, agak-agak susah yang kita rasakan ini terasa bertambah berat atau bertambah ringan. Tak paham ke bahasa ini? ini kena berlatih berpikir betul-betul ya, bukan borak ya bahasa. Kalau kita susah di dunia, oke, dan kita masih sempat memikirkan kesusahan orang lain, masih nampak kesusahan orang lain, ya seperti yang seperti kita lah. Adakah kesusahan yang kita alami ini terasa semakin berat atau bertambah ringan? Kalau kita tahu dan kita berikan orang lain susah, makin ringan atau makin berat? Kita tahu. Oh, kena belajar sama dokter lah. Itu kaitannya dengan psikologi. Kalau kita sakit, seorang diri katalah sakit di hospital, tak ada yang lain yang sakit. Sakit yang kita rasa ini terasa berat atau ringan? Kalau kita seorang diri, berat, betul? Lah, tapi kalau kita sakit, sebelah itu orang sakit, itu menangis, itu sakit, dan sana tidak ada yang jaga. Kita pula ada lah seorang yang jaga. Rasa sakit yang kita alami bertambah beratkah atau terasa ringan? Ringan karena kita merasa rumahnya orang lain pun sakit. Nah, ini kaitannya dengan perasaan. Boleh difahami? Betul. Sekarang di akhirat orang tak tahu kesusahan orang lain. Karena masing-masing sibuk. Kalau itu kesusahan di akhirat berat atau ringan? Maha berat. Itu maksudnya. Dan itu ada dalam Al-Quran. So itu kalau kita baca Al-Quran, coba pikir sedalam itu, sekritikal itu.
Kalau bahasa kami dahulu, sangat ekstrim itu. Rasa pesan, kalau kamu baca Al-Quran dan kamu ingin memberikan maklumat, coba kamu berpikir memahami Al-Quran itu dari aspek, dari segi yang ekstrim. Pikir yang ekstrim, bukan yang biasa. Kalau yang biasa nanti tak masuk yang maklumat itu. Kenapa Quran kata setiap orang sibuk dengan urusan masing-masing? Apa maksud? Wah, itu Allah memberitahu bahwa di akhirat itu kedahsyatnya di luar yang kita bayangkan. Sebab tadi saya katakan, kalau di dunia kita susah dan kita tahu jiran kita pun susah, masuk COVID lah. Kita COVID, dan pun COVID bahkan ada yang meninggal, ada yang 2 minggu tak. Ya, insya Allah kita walaupun terjangkiti COVID dan tak sempat ke rumah sakit ke hospital pun terasa ringan kan? Karena kita tahu ada yang lain lebih. Karena kita ingat, coba kalau kita pikir kita saja yang susah di planet ini. Kita merasa kita saja yang susah di PJ ini, contoh rasanya. Mungkin baru hilang slipper pun berkabung 41 hari. Baru hilang slipper pun. Pasal apa? Karena kita merasa kita seorang aja yang. Sebab itu dalam Quran banyak ayat-ayat Quran Allah ceritakan kesusahan para nabi sebelum Nabi Muhammad para nabi. Kenapa Allah banyak cerita kisah para rasul yang dimaki, dimusuhi oleh umatnya di ini hingga yang azabnya, dan itu tasliyah bagi nabi. Jadi segi ekstrimnya Allah menyuruh nabi Muhammad, sekarang kamu susah. Iya ya Allah, umatku degil ya Allah. Kepada kedua, kamu tahu tak? Rasul sebelum kamu adakah yang senang macam kamu? Oh iyalah. Iya. Sekurang-kurangnya saya masih ringan. Nabi Musa pernah mandi, bajunya dicuri oleh kaumnya. Lari bogil. Coba kalau Nabi Fir'aunnya, nah rupanya ringan. Itulah cara kita tidak. Bila kita susah, kita pikir kita yang susah. Yang lain senang lenang. Ya, nanyalah kita. Itu saya katakan, balu susah hilang silih jepun 41 hari berkabung. Agama tuh begitu. Quran tuh mengajarkan sisi yang ekstrim. Saya ingat kalau tak salah dulu yang cakap tuh Dr. Sarwani Maksum kalau tak salah pesan. Kalau kamu nanti baca Quran dan ingin lebih jauh, ingin dapat maklumat lebih, coba kamu cari segi-segi sisi yang ekstrim dari ayat itu. Dan tolong fikir itu, nanti kamu akan dapat. Sebab kalau kamu hanya baca dan terjemahan dan kamu dapat yang sederhana, biasalah. Ya, langit dibuka dan pintu langit pintu sudah. Tak ada apa. Wah, itu sangat dalam sekali maknanya. Sangat-sangat dalam. Ekstrim bukan makna yang negatif ya. Jangan pikir ekstrim nanti. Kalau itu nanti jadi mufasir ekstremis. Maknanya pikirnya yang lebih yang ke dalam. Boleh ya? Jadi ini tolong diamalkan, mudah saja. Hasbiyallah, la ilaha illahu, alaihi tawakkaltu, wa huwa rabbul arsyil azim. Pagi 7 kali, petang 7 kali. Nabi kata dalam hadis yang disahihkan oleh Syuaib Al-Arnaud, Allah akan lindungi dia. Allah akan cukupi dia. Allah akan elakkan dia daripada kesusahan urusan dunia dan kesusahan urusan mudah kan. Tapi saya pesan sekali, tolong diusahakan baca ini bukan macam baca jampi. Karena di sini ada 3 tauhid yang sangat-sangat basic, sangat-sangat fundamental. Hasbi Allah, itu nilai tauhidnya sangat tinggi sekali. La ilaha illahu, sangat tinggi. Alaihi tawakkaltu, kemuncaknya itu. Itu dah, bila orang sudah alaihi tawakkaltu yang sekian, buat apa yang Allah suruh, tinggal apa yang Allah larang, dia sudah tidak pikir apa kesannya, apa risikonya. Dia sudah fikir dah. Yang penting aku boleh buat apa yang Allah suruh. Yang penting aku sudah tinggal apa yang tinggal. Sudah, dah tak fikir nanti kesannya apa, akibatnya apa, senang, kesusahan dalam hidup. Tawakal itu. Itu dah.
Ya macam Nabi Ibrahim yang satu hari ini. Suruh sembelih anak, aku sembelih. Yang penting aku buat apa yang suruh. Nanti apa yang berlaku, saya tak tahu. Tinggi sekali tauhid macam itu. Apalagi kita bertawakalnya, menyerahkan hasilnya kepada Allah Zat yang menguasai aras yang agung. Kalau itu dibaca perlahan dan dihayati 3-7 kali, oh ya mungkin berproses lah. Mungkin mula-mula belum dapat menghayati, lama-lama dia dapat menghayati perlahan-lahan. Tak perlu laju-laju, tak perlu. Hasbunallah. Takkan nak laju sangat baru 7 kali. Nanti tak jadi. Kita baca ni, kita tawakal. Kita tak payah nak minta apa-apa dan makan. Bukan tak minta. Meminta itu ibadah. Minta, ya. Ya, kita serahkan. Baik, saya tanya. Orang tak minta, kemudian Allah bagi, atau orang tak minta dan Allah tak bagi, macam mana perasaannya? Atau begini, ini kaitannya dengan perasaan ya. Coba kajian kita ini kajian tasawuf, bukan kajian sini. Mana yang lebih apa saya berbeza atau sama kesannya? Kita tak minta pada Allah, kemudian Allah bagi, dengan kita minta kepada Allah bersungguh-sungguh dan Allah bagi. Agaknya perasaannya sama. Kita tak minta, Allah bagi. Kita minta bersungguh-sungguh dan Allah bagi. Rasanya sama atau serupa? Tak sama. Kedua, kita tak minta kepada Allah. Tak minta. Kemudian Allah tak bagi. Dengan kita meminta dan Allah tak bagi. Serupa atau sama? Orang yang tak minta dan tak bagi, kecewa tidak? Tak minta, tak bagi. Orang minta tapi tak bagi, kecewa. Nah, disitulah Allah kata, kalau kamu minta bersungguh-sungguh dan aku tak bagi, aku larang kamu kecewa. Aku suruh kamu sabar. Dan bila sabar, kamu akan naik. Jadi di situ tuh, maksudnya bukan, ayo tak minta apa, bagi ada, tidak. Jadi akhirnya kita peluang untuk sabar pun tak ada, peluang untuk terima kasih pun tak ada. Kata kita si orang tua, anak kita minta pun tak pernah. Apa kita bagi pun tak terima kasih, tak bagi pun tak apa. Karena tak, orang yang biasanya kurang meminta, kurang menghargai pemberian. So itu kita suka kalau anak itu kata kalau perlu minta, akhirnya menghargai. Tapi kalau kita bagi pun tak, karena tak minta, dan tak terima kasih, nanti itu bukan dia minta, tak minta, bagi. Oh, ini cara mendidik hati. Itulah tasawuf yang sunni itu situlah. Bayangkan kalau kita minta lalu Allah bagi, syukurnya luar biasa. Tapi coba kalau kita tak minta tapi Allah bagi, akhirnya nanti orang tak syukur, tak rasa bersalah. Ya Allah, syukurlah. Kenapa syukur? Aku tak minta, kau bagi. Aku bukan minta. Lainlah kalau aku minta dan kau bagi, aku syukur. Kau tak minta, kau bagi. Hati macam itu sangat-sangat bahaya. Aku minta, tapi Allah tak bagi. Ya, bila aku tak bagi, sekarang kamu dah suruh minta, jangan kamu sedih. Tapi adalah kamu aku bagi pulang kepada kamu untuk sabar. Peluang yang Allah bagi untuk sabar itu menaikkan makom kita. Peluang Allah bagi untuk syukur itu naik. Itu sebabnya kenapa Nabi suruh kita rajin minta kepada Allah hatta ketika tali kasut kita terputus. Kan itu rahasia doa. Tapi orang tak pernah serah pada Allah atau pulang Allah bagi, tapi itu salah bin keliru. Nampaknya orang alim, orang zuhud. Zuhud apa itu? Itu bukan orang zuhud, itu orang zuh namanya. Ya, bukan zuhud, itu orang zuh. Jadi pemahamannya tak betul gitulah Mas. Kenapa orang terang tak minta? Itu zuhud, bukan zuhud, zuh. Caranya kita belajar ya secara bertanggung jawab ya. Kalau belajar hanya dengar-dengar agak-agak. Agama ini tidak boleh ikut agak-agak lah Mas. Kena berdalil.
rasa-rasa, mana agama udah rasa-rasa? Rasa-rasa tuh kalau orang katalah mungkin makan dalam keadaan gelap udah rasa-rasa. Ini apa nih? Ini cekondok apa nih? Rasa-rasa. Nah, boleh lah. Itu makan di tempat yang gelap. Rasa-rasa. Ini cekondok. Bukan cekondok lah. Ini lempeng. Itu rasa-rasa. Ini agama rasa-rasa. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan diberkati dan mendapat manfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika ilaik. Min syaitonir rajim. Innal insana fi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.